Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Satria Perdana dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang struktur sel. Sel merupakan hal terpenting dalam tubuh makhluk hidup karena sel adalah unit terkecil dalam susunan tubuh makhluk hidup itu sendiri. Secara pengertian, sel dapat dikatakan sebagai unit struktural dan fungsional terkecil penyusunan makhluk hidup dalam tingkatan organisasi kehidupan. Dari segi etimologis, kata sel berasal dari bahasa Yunani yaitu cellula atau cella yang artinya ruang kosong. Itu sebabnya dalam konteks lain, sel juga menjadi sebutan bagi ruang tahanan narapidana. Sel itu terdiri dari beberapa bagian dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalam ada protoplasma. Kemudian di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protista. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kantong plastik itu kan bisa membungkus semua barang belanjaan kamu. Sama halnya dengan membran. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Sifat membran sel itu semi-permeable karena adanya struktur fosfolipid. Semi-permeable adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Dinding sel berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Struktur dinding sel ada primer dan ada sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Walaupun namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di tengah. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung pektin. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel dan memberikan bentuk sel, bantu menjaga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Protoplasma. Membran sel dianalogikan sebagai kantong plastik. Nah, semua barang yang ada di kantong plastik itu adalah protoplasmanya. Jadi protoplasma maksudnya semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia seperti organik dan anorganik. Selain komponen kimiawi, protoplasma juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nukleus, inti sel. Sesuai namanya, inti sel. Jadi nukleus itu bagian terpenting di dalam sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting, seperti anak inti, nukleus, cairan dalam inti, nukleoplasma, membran inti, karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, di karioteka ini pada pori-pori. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti atau nukleus. Fungsinya untuk membentuk RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan yang disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari 2 kata. Kroma yaitu warna dan soma yaitu benang halus yang berfungsi membentuk DNA. Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu 1. Mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel. 2. Menyimpan informasi genetik atau ini pada kromosom yang membentuk DNA. Ketiga, sebagai pusat sintetis asam nukleat, DNA dan RNA.
Keempat, mengontrol pertumbuhan sel. Dan terakhir, tempat penyimpanan protein. Sitoplasma, cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini ada dua komponen penyusunnya, sitosol dan organel-organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70-90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut ini kayak protein, lipid, dan zat sisanya misalnya karbon dioksida. Sitosol berfungsi sebagai tempat reaksi kimia. Contoh reaksi kimia yaitu glikolisis. Selain sitosol, di sitoplasma juga ada organel. Nah, organel-organel sel ada banyak. Jadi bakal dibahas terpisah dari struktur sel. Fungsi sitoplasma: 1. Sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Kedua, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel. Ketiga, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel. Keempat, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoskeleton. Dari namanya, sitoskeleton terdiri dari dua kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi, sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Baik, demikianlah sedikit penjelasan materi tentang struktur sel. Mudah-mudahan kita dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.